Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehaku? Jumpa kembali dengan Ustadz. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Setelah beberapa hari anak-anak soleh dan solehaku berlibur, ya mudah-mudahan setelah berlibur lebih bersemangat lagi ya untuk belajar. Nah, anak soleh dan solehaku, kembali Ustadz mengingatkan untuk melakukan pembiasaan berdoa sebelum memulai pelajaran. Ya, jadi jangan pernah lupakan untuk berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Nah, anak soleh dan solehaku, ya insya Allah pada pelajaran hari ini kita sudah masuk pada subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan biakan tumbuhan. Ya, masih di tema 1. Ya, kita akan belajar muatan pendidikan kewarganegaraan PKN dengan judul materi ya sikap yang sesuai simbol sila kedua Pancasila. Namun seperti biasa sebelum kita masuk pada pembahasan materi, ya Ustadz akan menjelaskan atau menyebutkan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak soleh dan solehaku adalah setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian mampu menjelaskan sikap yang sesuai dengan simbol sila kedua Pancasila. Ya. Nah, baiklah kita akan mulai materi kita. Nah, anak-anakku sekalian, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari ya berbagai gambar-gambar simbol pada lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila ya, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sikap yang sesuai dengan gambar simbol sila pertama Pancasila, yaitu gambar atau simbol bintang. Nah, sekarang kita akan mempelajari simbol sila kedua ya, Pancasila. Kalian masih ingat apa gambar simbol sila kedua Pancasila? Apa? Ya, betul. Simbol sila kedua Pancasila itu digambarkan dengan gambar rantai ya. Ya, digambarkan dengan gambar rantai. Ya, dengan gambar rantai. Nah, anak soleh dan solehaku, apa saja sikap yang sesuai dengan simbol sila kedua Pancasila ya, dengan gambar rantai ini? Nah, kalau kita melihat arti dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, anak-anakku pasti sudah berpikir bahwa sikap yang sesuai dengan gambar simbol sila kedua Pancasila ini berhubungan dengan kemanusiaan. Ya, berhubungan dengan kemanusiaan. Betul sekali ya. Jadi sikap-sikap yang sesuai dengan simbol sila kedua Pancasila ini sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, banyak contoh sikap yang sesuai dengan simbol sila kedua Pancasila, namun pada kesempatan kali ini Ustadz hanya menjelaskan beberapa saja. Nah, yang pertama, anak soleh dan solehaku, ya sikap yang pertama adalah menghormati guru dan orang tua. Ya, menghormati guru dan orang tua. Jadi contoh sikap yang sesuai dengan simbol sila kedua Pancasila, diantaranya adalah menghormati guru dan orang tua. Ya, ya jadi kita harus menghormati guru dan orang tua kita ya, anak soleh dan solehaku. Menghormati guru itu diantaranya dengan mengikuti pelajarannya dengan sebaik mungkin. Ya, ketika kita mengikuti pembelajaran, kita harus serius, tidak boleh main-main, karena bermain itu ada waktunya juga. Ya, tujuannya agar kita mudah memahami pelajaran, kemudian mendengarkan nasihat dari guru-guru kita.
tentu saja nasihat-nasihat kebaikan. Nah, itu diantara contoh bentuk penghormatan kita kepada guru. Nah, termasuk ketika kita di rumah, kita juga harus menghormati orang tua kita. Ya, menghormati orang tua kita, ya mendengarkan nasihat mereka, ya kemudian juga membantu mereka di rumah. Itu diantara bentuk-bentuk penghormatan kepada orang tua kita, guru kita. Ya, misalnya kalau di sekolah juga, kalau kita bertemu dengan guru, kita memberikan salam, mencium tangannya, ya, walaupun mungkin dalam kondisi seperti sekarang itu tidak bisa kita lakukan. Nah, di rumah juga begitu, kita mencium tangan orang tua kita, ya, sebagai bentuk kasih sayang kita, bentuk penghormatan kita ketika kita baru pulang dari sekolah, ketika kita akan meninggalkan rumah. Ya, ini adalah di antara bentuk sikap yang berhubungan dengan penghormatan kepada orang tua. Dan anak-anakku sekalian, karena kita seorang muslim, ya sikap seperti ini juga sudah diajarkan oleh agama kita. Ya, sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW bahwa kita harus menghormati guru-guru kita, menghormati ya orang tua kita. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah menjenguk teman yang sakit. Ya, kalian pernah sakit ya, kita semua pernah sakit. Nah, di antara bentuk kegembiraan kita ketika kita sakit, ketika ya teman-teman kita menjenguk kita, ya, termasuk mendoakan kita agar sembuh. Ya, nah, jadi anak-anakku sekalian, sama juga ketika ada teman kalian sakit, ya maka di antara sikap kita adalah menjenguk mereka. Kalau kita tidak bisa menjenguk mereka, doakanlah mereka agar mereka cepat sembuh, termasuk berikan mereka semangat agar mereka juga cepat sembuh. Ya, nah, jadi kita tidak boleh cuek ya kalau ada teman kita yang sakit. Ya, tapi kita bagaimana mendoakan mereka, menjenguk mereka. Alhamdulillah kalau kemudian kita bisa bawakan oleh-oleh untuk mereka, ya. Nah, jadi ini anak soleh dan solehaku. Dan sekali lagi, Islam juga menganjurkan kita seperti ini, agama kita menganjurkan kita untuk menjenguk orang yang sakit. Ya, dan ada adab-adab ya menjenguk orang yang sakit, ya diantaranya mendoakan mereka, memberikan mereka semangat, ya. Nah, kemudian yang terakhir, anak soleh dan solehaku, sikap yang sesuai dengan simbol sila kedua Pancasila, ya adalah ya tidak boleh menyakiti fisik, ya, dan perasaan orang lain, ya tidak boleh menyakiti fisik, misalnya memukulnya, ya tidak boleh mengejeknya, membulinya. Ini adalah sikap yang sesuai dengan simbol sila kedua Pancasila, yaitu tidak boleh kita menyakiti fisik dan perasaan orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, ini Ustadz ingin bahas sedikit ya, satu hal yang sangat menyedihkan yang sekarang banyak terjadi, ya, termasuk di lingkungan sekolah, yaitu banyaknya anak-anak yang kemudian dibully. Ya, kalian tahu bully ya? Bully itu diejek, ya, dihujat, ya, dengan kata-kata yang tidak baik, ya, sehingga kemudian menyakiti perasaan orang yang dibully, ya. Bahkan tidak sedikit, ya, Ustadz membaca beberapa berita di dalam negeri, di negeri kita maupun di luar negeri, banyak anak-anak, termasuk yang usia-usia SD itu bunuh diri karena mereka dibully. Bayangkan bagaimana dampak negatif akibat buruk dari bully. Makanya jangan sampai anak-anakku ya kemudian menjadi pelaku-pelaku bully, ya suka membuli orang, ya. Nah, dan bully itu bukan hanya secara langsung, tapi bisa juga lewat internet, lewat sosial media. Ya, tidak boleh kita kemudian membuli orang. Ya. Nah, jadi jangan hentikan yang namanya perbuatan bully atau bullying. Ya, ini sangat dilarang, ya, anak-anakku sekalian, ya. Coba kalau kita sendiri yang menempatkan diri kita yang dibully, kira-kira bagaimana perasaan kita? Nah, kalau kita tidak suka dibully, maka jangan membuli orang, ya. Nah, anak-anakku sekalian, sikap bully itu ada beberapa contohnya ya, mencela orang itu ya, mencela fisiknya, ya, mencela fisik itu diantaranya misalnya ada orang yang anak-anak yang kecil, ya, ada juga anak-anak yang gemuk, ya,
ada mungkin yang dari segi muka, ya, dari segi penampilan, ya. Kemudian dia ada kekurangannya di situ, kemudian dia dicela, ada cacatnya, kemudian dia dicela, dikata-katai, ya, dengan mencela bentuk fisiknya. Maka ini tidak boleh sama sekali, ya. Ini diantara salah satu bentuk bully yang harus kita hindari, ya, harus kita hindari. Ya, jadi kalau ada teman kita mungkin yang punya kekurangan dalam bentuk fisik, jangan kemudian kita cela anak soleh, ya, yang belum kita cela, karena ya semua makhluk hidup manusia di dalam pandangan Allah itu sama, ya, dalam pandangan Allah itu sama, ya, mau yang gagah, mau yang tidak gagah, semua sama, semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus saling menghormati. Kemudian ada juga yang dicela biasa di sekolah karena mungkin lambat menerima pelajaran, teman-temannya sudah pintar membaca, menulis, dia belum, terus dibully, ya, dibilangi bodoh, ya, dibilangi dengan kata-kata yang tidak baik. Maka jangan sampai kita mencela teman kita yang mungkin agak lambat dalam menerima pelajaran, apalagi dilabeli dengan kata bodoh. Ya, Ustadz saja selama jadi guru tidak pernah mengatakan anak muridnya Ustadz itu bodoh. Ya, walaupun mungkin dia ada kurang, karena insya Allah ada waktunya nanti mereka juga akan bisa. Nah, yang penting buat anak-anakku mungkin yang misalnya masih kurang dalam membaca dan menulis, lambat menerima pelajaran, ya harus tetap juga bersemangat untuk belajar, ya, dan jangan berputus asa. Karena insya Allah ada waktunya kalian insya Allah bisa memahami pelajaran. Ada waktunya kalian insya Allah bisa membaca dan menulis. Ya, anak-anakku sekalian, kalian tahu ya siapa penemu lampu, balon lampu, kalian tahu siapa namanya? Siapa namanya? Ya, Thomas Alva Edison. Ya, Thomas Alva Edison. Ustaz pernah baca, Thomas Alva Edison itu waktu SD sering dibully. Dia nanti umur 4 tahun, baru dia kelas 4 baru bisa membaca dan menulis, bayangkan. Tapi Masya Allah, berkat penemuannya, menemukan bola lampu, kita bisa menikmatinya sekarang. Bayangkan anak-anak kalau tidak ada yang menemukan bola lampu. Ya, kita tidak akan mendapatkan yang namanya penerangan. Nah, tentu saja, apa yang diraih oleh Thomas Alva Edison itu ya bukan karena kehebatan dia, tapi karena apa? Itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang terakhir mencela tingkat sosial. Ya, ada anak teman, jangan karena ada teman kita mungkin bapaknya pekerjaannya itu mungkin biasa-biasa saja, ya. Sedangkan mungkin orang tua kita pengusaha, orang tua kita pejabat, tinggi pangkatnya, terus kita mencela teman kita. Teman kita mungkin tidak punya mobil, rumahnya kecil, ya, mungkin masih ngontrak, terus kita cela, ya, kita teman kita ke sekolah, ya mungkin hanya naik bentor, ya naik PT-PT, terus kita cela, ya karena kita ke sekolah naik mobil yang mewah. Jangan sampai seperti itu anak soleh dan solehah, ya. Nah, kenapa? Karena dalam pandangan Islam semua manusia itu sama, ya. Allah tidak melihat seorang itu dari pangkatnya, jabatannya, kekayaannya, wajahnya, tapi yang Allah lihat itu ketakwaannya. Ya, anak-anak bisa lihat ya pada Al-Quran, ya Allah berfirman pada surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi yang dinilai itu ketakwaannya, bukan warna kulitnya, bukan status sosialnya, bukan kekayaannya, bukan kegagahannya, ketampanannya, ya kepintarannya, tetapi yang Allah lihat adalah ketakwaan. Makanya anak-anakku sekalian, ya agar kita nanti kelak di akhirat menjadi orang yang paling mulia, jadilah orang yang bertakwa. Jadilah orang yang bertakwa. Ya, kemudian dalam hadis Nabi juga mengingatkan kepada kita, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat dari wajah-wajah kalian, fisik-fisik kalian, dan harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat itu adalah dari apa? Hati-hati kalian, kebersihan hati kita dan amal-amal kita. Ya, jadi jangan membanggakan ketampanan kita, kegagahan kita, kecantikan kita, ya, karena bukan itu yang dilihat oleh Allah, kata Rasulullah, tapi yang Allah lihat adalah hati-hati kita dan amal-amal kita. Nah, inilah anak soleh dan solehaku, beberapa contoh sikap yang sesuai dengan simbol sila kedua Pancasila. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh sikap yang lain,
tugas kalian adalah nanti mencari contoh-contoh lain ya yang berkaitan dengan sikap yang sesuai dengan simbol sila kedua Pancasila. Kalian bisa tanyakan ke orang tua kalian, kalian bisa tanyakan ke mencari di buku-buku ya atau mencari lewat internet. Demikianlah apa yang Ustadz bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian paham dengan apa yang Ustadz jelaskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dan terima kasih.